Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM-nya yang biasa memimpin doa KM? Ya, KM. Silakan dipimpin doanya, kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Untuk bentuk rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, alangkah baiknya juga kita menyanyikan lagu nasional. Mau dipilih yang mana? Mau pilih yang mana lagunya? Indonesia Raya saja? Ya. Dirjennya yang biasa coba. Yuk maju. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu cek kehadiran dulu ya. Airul Azam, Agestina, Alvin, Arlan, Baikia, Diana, Fahmi, Fahmi Nur Rahman, Fahrial Dwi, Fandi, Vanessa, Farhan, Intan Sari, Juliati, Izin, Kesya, Lulu, Maha, Muhammad Alvin, Naila Ramadhani, Naila Aska,
sudah hadir, 1 orang izin ya. Oke. Untuk menumbuhkan rasa semangat kita untuk belajar hari ini, kita melakukan ice breaking dulu. Siap? Siap. Nanti ibu beri contohnya, nanti kalian mengikuti. Apa Bu, ice breakingnya di mana Bu? Caranya Bu? Oke, berdiri semua dong. Berdiri. Untuk semangat belajar kita hari ini, kita melakukan ice breaking dulu. Ibu dulu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Hahaha. Siap? Bisa semuanya? Bisa dong. Ayo, biar semangat belajarnya. Siap, 1, 2, 3. Buka tutup, Bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Kok kayaknya nggak kompak? Ya kompak dong, biar seru. 1 kali lagi siap? Kita 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. buka tutup, Bertepuk tangan. buka tutup, Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. hihi. Digulung-gulung, Sambil tertawa. semangat, sudah semangat? Sudah. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah siap menerima tugas hari ini? Silakan. Silakan duduk lagi. Sebelumnya, pada minggu lalu Ibu sudah memberikan materi tentang teks prosedur. Itu Ibu sudah menjelaskan pengertian teks prosedur apa, kemudian ciri-cirinya juga. Masih ingat? Masih, iyalah harus masih ingat. Sekarang untuk pembelajaran hari ini kita menulis teks prosedur. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran discovery, peserta didik mampu menentukan langkah-langkah menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Berarti hari ini kita belajar tentang menulis teks prosedur. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Lanjut lagi ya. Oke, kita ulas kembali. Apa sih pengertian teks prosedur itu? Ayo, baca coba. Sebuah jenis teks yang di dalamnya tersebut ada tahapan ataupun langkah-langkah yang dijelaskan secara runtut dan dengan gaya bahasa yang singkat dan jelas agar para pembacanya mudah memahami maksud dari teks yang dibaca tersebut dan kemudian menyelesaikannya para pembaca. Ya, pengertian teks prosedur itu sendiri adalah sebuah jenis teks yang di dalamnya itu ada tahapan ataupun langkah-langkah yang dijelaskan secara runtut dan berurutan dengan gaya bahasa yang singkat dan jelas. Agar apa? Agar para pembaca mudah memahami maksud dari teks yang dibaca tersebut dan kemudian mengeksekusikannya maka para pembaca harus langsung melakukan praktek dan langkah-langkahnya. Ya, kita tidak bisa serta-merta bisa menulis teks prosedur tanpa kita
nanti setelah penjelasan materi akan ada tugas dari Ibu kalian untuk menulis teks prosedur. Oke, kita lanjut lagi. Tadi pengertiannya kita ulas kembali. Sekarang struktur teks prosedur. Ada apa sih di dalam struktur teks prosedur itu? Yang pertama, ada pendahuluan. Yang kedua, ada informasi, peralatan, dan bahan. Kemudian yang ketiga, ya, ada langkah-langkah dengan rincian cara, kemudian ada waktu dan bahan yang untuk diikuti. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dapat memiliki bagian penutup yang menggunakan dapat memiliki bagian penutup yang mengulang ajakan kepada pembaca untuk melakukan kegiatan. Pasti kalau misalkan ada pendahuluan, ada juga bagian penutupnya. Nah, struktur teks prosedur ini ada 4 bagian. Diulangi lagi, ada pendahuluan. Pendahuluan ini untuk mengajak para pembaca melakukan kegiatan yang akan dijelaskan. Kemudian yang kedua, ada informasi peralatan. Ya, untuk menulis teks prosedur itu pasti ada alat-alat yang digunakan. Contoh, kalian mau membuat mie rebus, alat apa yang harus kalian sediakan? Panci. Ada panci, apa lagi? Air. Apa? Alat. Alat. Bukan bahan, nanti beda lagi. Kompor. Setelah itu apa lagi? Ada panci. Sendok perlu nggak kalian? Atau nggak? Perlu. Ya, masa kalau harus dengan tangan ngangkat mie-nya kan enggak ya? Pakai saringan, Bu. Pakai saringan, yaitu peralatan. Kemudian apa lagi? Mangkok atau piring. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, itu alat. Kemudian bahan-bahannya. Contohnya ada apa saja itu? Air. Termasuk bahan. Apa lagi? Mie-nya juga. Ada sayur. Makan cita rasa yang enak. Telur. Terus apa lagi? Ada sosis juga bisa sebagai pelengkap. Cabai biar lebih, tomat juga biar lebih segar dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam bahan. Jadi alat dan bahan beda. Ya, harus nanti kalian cermati alat dan bahan itu masuknya ke berbeda. Ya. Kemudian langkah-langkah dengan rincian cara untuk membuat mie rebus tuh namanya apa dulu sih? Siapkan panci. Siapkan panci. Memasukkan air dalam panci. Lalu dikasih air, terus nyalakan kompor. Setelah itu Menunggu air mendidih. ya menunggu selama berapa menit? Ya, dibuat keterangan seperti itu. Itu masuknya ke waktu. Berarti ke langkah-langkah. Paham sampai sini? Nanti ya. Oke. Kemudian setelah itu, setelah air mendidih, Masukkan mie ke dalam panci. mie. Masukkan mie ya. Ya, masukkan mie dan bahan-bahan lainnya. Tergantung sesuai dengan selera kalian mau membuat mie apa. Apa mie rebus, apa mie goreng, dengan tambahan-tambahan topping, ada sosis, telur dan lain sebagainya. Ya, itu masuk ke langkah-langkah. Kemudian struktur teks prosedur yang keempat ada dapat memiliki bagian penutup. Ya, yang mengulang ajakan. Untuk kepada para pembaca untuk melakukan kegiatan tersebut, kegiatan untuk membuat mie instan yang enak, membuat seblak yang lezat dan lain sebagainya. Ya. Lanjut lagi. Kebahasaan teks prosedur. Tadi ada struktur. Sekarang kita masuk ke
hari. Itu kalimat perintah. Ya. Matikan api jika sudah mie mulai matang. Itu kalimat perintah. Ya. Masih banyak lagi kalimat perintah yang lainnya. Kemudian ada kalimat larangan. Di dalam teks prosedur ada kalimat larangan. Contohnya, hindari makanan cepat saji. Ini adalah kalimat larangan, hindari. Hindari makanan cepat saji. Makanan cepat saji itu apa sih contohnya? Mie instan. Apalagi yang kalian suka itu? Berapa kali kalian makan mie instan dalam satu minggu? Sushi. Wah, luar negeri. Makanan luar negeri sushi. Dari mana itu makan sushi dari? Jepang atau Korea? Jepang, Bu. Yakin? Indonesia. Beda lagi itu mah. Kalau sushi dari Indonesia itu berarti lengkap. Ya. Ya. Makanan cepat saji apa lagi selain mie? Cepat saji. Bakso aci. Bakso aci. Ya, yang setiap hari kalian makan. Tolong dihindari. Biasanya kalian makan mie instan itu kebiasaannya misalkan satu minggu itu ada 3 kali sampai. Coba jangan dilakukan lagi. Ya, karena itu akan mengganggu kesehatan kalian. Ya. Jadi cukup makan makanan mie instan, mie atau Indomie itu satu minggu 1 kali saja, atau bila perlu tidak usah. Ya, lebih baik lagi. Tapi kalau kalian suka banget, saya suka banget nih makan Indomie nih, bolehlah 1 minggu 1 kali, apa 2 minggu 1 kali. Jangan terus menerus, karena itu tidak baik untuk kesehatan kita. Oke, itu kalimat larangan. Kemudian ada kata keterangan. Kata keterangan contohnya, cucilah sayuran sampai bersih. Nah, sebelum kalian menulis teks prosedur kan apa dulu caranya? Nah, ini misalkan kalian ingin membuat teks prosedur membuat sayur bayam. Bayamnya itu harus diapakan dulu? Sayurnya harus dicuci terlebih dahulu. Ya, harus diberi keterangan seperti itu. Kemudian apa lagi? Dari sayuran, makanan dari yang bahannya sayuran atau masakan, apalagi? Kimchi. Oseng kangkung. Suka oseng kangkung? Suka. Yakin? Ya, cucilah kangkung hingga bersih. Ya, kita buat keterangan seperti itu. Itu namanya kata keterangan di dalam teks prosedur.
kilo kah, 3 kilo kah, sesuai dengan kalian membuatnya. Ya, di situ dalam keterangan ada 50 gram daging giling. Kemudian ada apa lagi? 250 gram tapioka, 50 gram tepung terigu, 1 batang daun bawang diranjang halus. Kemudian ada ya 1 batang seledri ranjang halus. Kemudian ada air hangat secukupnya. Kemudian ada apa lagi? Nah, kita buat bumbu halusnya, bahan-bahannya apa saja. Harus dikasih penjelasan dan keterangannya. Kita membutuhkan berapa bawang putihnya? 5 siung. Ya, harus diberi keterangan. 5 siung bawang putih goreng matang. Ya. Kemudian 8 siung bawang merah digoreng matang. Kemudian 1 sendok makan merica butiran, gula, garam, dan kaldu bubuk secukupnya. Kalau garam, berikan penjelasan juga. Misalkan kalian membuat sayur lodeh atau sayur sop, yang dibutuhkan garamnya berapa sendok? Misalkan ini sesuai keterangannya, sesuai yang dibuat. Ya, misalkan sayur sopnya itu 1 panci gede, berarti garamnya dikira-kira perlunya berapa? Berapa sendok? 3 sendok kah, 2 sendok kah? Kemudian sama dengan penyedap rasa juga harus seperti itu. Jadi harus dibuat keterangan. Kemudian kita masuk ke cara membuat somai. Ingat, cara membuat itu harus berurutan. Jadi ciri teks prosedur itu harus sesuai dengan urutan membuatnya. Contoh, pertama, campur semua bahan dan bumbu halus menjadi satu. Masukkan air hangat sedikit demi sedikit hingga adonan bisa digulung. Kemudian yang kedua, rebus air, beri garam dan minyak. Masukkan adonan cilok daging rebus hingga mengapung. Kalau mengapung berarti Sudah matang. sudah, tandanya itu sudah matang. Ya. Kemudian yang ketiga, penyelesaian, ambil kukusan lalu kukus kentang terlebih dahulu. Setelah setengah matang baru masukkan cilok, disusul tahu dan juga kubis. Yang keempat, sajikan bersama saus kacang yang tadi sudah dibuat. Ya, nanti bentuknya seperti ini. Silakan mencoba. Kemudian yang ternyata teks prosedur itu bukan tentang cara membuat makanan saja, tetapi juga membuat minuman. Minuman apa yang kalian suka? Minuman. Nah, suka tidak? Selain itu kalian suka apa? Yang biasa kalian minum tuh? Es lempar. Jus. Apa itu teh jus? Es lempar. Yang ada bulat-bulatnya itu apa sih? Boba. Boba itu kalian suka pasti semuanya. Iya. Kan? Iya. Nah, ini contoh teks prosedur cara membuat es cendol. Ini bahan-bahannya. Bahan-bahannya 150 gram tepung. Ya. Kemudian 500 ml air. Kemudian apa lagi? 1,5 sendok teh garam. Ya. Kemudian bahan untuk kuah santannya ada 600 ml santan dari
garam. 3 buah nangka dipotong kotak. Ini juga supaya rasanya lebih enak. Kemudian ada 500 gram es batunya. Ya, setelah sudah ada bahan, kemudian sudah ada cara membuatnya. Cendol, rebus air siju dalam garam, tepung, hangkue, kemudian aduk hingga rata sampai mendidih. Masak sampai meletup-letup dan kental. Kemudian yang kedua, tuangkan ke dalam cetakan cendol, tekan di atas wadah yang berisi air es, angkat dan tiriskan. Biar cendolnya jadi. Untuk kuah santannya, rebus santan sampai mendidih. Kemudian untuk sirupnya, rebus gula merah, air, dan pandan, garam, dan nangka sampai kental. Sajikan cendol dengan kuah santan, sirup, dan pelengkap. Ya, ini adalah daftar teks prosedur. Ada makanan, serta juga ada minuman. Halo? Masih semangat? Masih. Apa perlu es breaking lagi? Enggak lah. Ya, tidak usah. Ibu tahu kalian semangat. Hanya terbawa suasana hening, ngantuk jadinya. Iya tidak? Ya. Pembelajaran hari ini tentang menulis teks prosedur. Tadi Ibu sudah jelaskan dan Ibu berikan juga contohnya. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Tidak ada? Sudah jelas semua? Sudah paham? Sudah. Berarti ya, semua ini sudah memahami penjelasan dari Ibu. Sudah kan? Oke. Selanjutnya, sesuai dengan asesmen awal, ya sebelum pembelajaran hari ini dimulai, sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan dan Ibu menyuruh kalian untuk membentuk kelompok. Ya, sekarang kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Itu artinya kalian sudah siap mengerjakan tugas yang Ibu bagikan nanti. Siap? Siap. Silakan kalian menulis teks prosedur sesuai yang Ibu contohkan tadi. Bu, mau membuat apa? Bu, terserah mau makanan ataupun minuman. Yang kalian suka saja, yang kalian minat saja apa. Jangan lupa kalian harus menggunakan prosedur yang ada. Siap? Bisa semua ya? Nanti kalau ada pertanyaan, tinggal tanya saja sama Ibu. Jangan sungkan-sungkan bertanya kalau kalian belum jelas atau tidak paham. Nanti kalau yang membutuhkan pertanyaan dariku, ya tanya saja. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang.
Dalam kelompok itu harus kompak, saling kerjasama. Siap? Silakan. Gimana? Ada kesulitan? Wah, tidak ada. Luar biasa. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau tanya? Ini kelompoknya mau buat apa? Sudah sayur. Pijat sayur. Dari kelompok ini, menulis satu prosedurnya buat apa? Pancet. Kemudian kelompok ini, order. Wow.
Nanti ya, selesaikan dulu. Kurang di bagian penutupnya. Apa lagi? Ada yang mau bertanya? Ya. Ini langkah-langkahnya sudah sesuai dengan anak ini cara membuat. Sudah yakin? Yakin. Oh, dicek lagi ya, untuk cara membuat atau di langkah-langkah itu harus berurutan. Ya. Ada lagi? Jangan malu-malu bertanya. Kenapa?
Cek dulu ya. Ya, nanti kalau sudah selesai semua, ya, nanti ada presentasi. Ya, Ibu buat yang maju presentasi ada 3 kelompok apa 2 nanti ya. Nanti sambil menunggu yang lain selesai ya. Ini kelompok 3 sudah? Iya, seringnya jadi.
Jangan asal-asalan. Ini sudah? Sudah. Sudah belum? Sudah. Ini tujuan.
Kita menunggu kelompok 3 untuk menyelesaikan sebentar lagi ya. Nanti akan ada presentasi kelompok. Nanti sebelah sana dulu, nanti dulu. Kelompok 3 sudah? No? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 atau kelompok 4? Oke. Dicek lagi. Sudah semua? Oke. Sekarang kita masuk ke presentasi kelompok. Siap? Ada yang maju? Saya, Bu. Kelompok 4. Silakan berapa orang ya? Perwakilan saja 5 orang atau 4 orang saja. Silakan 3 perempuan dan 2 laki-laki. Maju. Oh, Win. Jangan senyum-senyum lagi ya, Win. Udah cukup segini aja dah. Iya. Alia dan Pidot. Alvin, coba didengarkan yang mati ya, ini presentasi kelompok 4. Silakan dibacakan membuat apa? Membuat rujak sayur, Bu. Oke. Ini pendahuluannya. Untuk hidangan siang hari. Sayuran merupakan salah satu makanan sehat yang kaya akan nutrisi baik untuk tubuh sekaligus mengonsumsi sayur saya dapat meningkatkan imun tubuh sekaligus membuat tampak awet muda. Itu di bagian apa? Bagian pendahuluan. Pendahuluan. Oke, dilanjut. Oh, itu apa sih? Alat dan bahan. Oke, sebutkan. Alat yang dibutuhkan adalah uleg dan piring sendok. Bahan yang Ya. kita butuhkan adalah 6 liter kacang panjang, potong dan rebus, 2 bumbu toge rebus, 1 buah timun, potong-potong secukupnya tahu dan tempe goreng, bumbu 160 gram kacang goreng, 5 buah cabai rawit, 2 siung bawang putih, 1/4 sendok makan teh, garam 1/2 sendok makan teh garam, 2 sendok makan tumis madura dan secukupnya air matang. Lanjut. Langkah kegiatan. Ya. Ada dikasih suaranya? Kacang goreng sampai halus, tambah cabai, tambah bawang putih, tambah garam, tambah gula, ulek sampai halus. Tambahkan sedikit air lalu tumis. Ya. Aduk rasa, koreksi rasa. Koreksi rasa dulu. Terus lanjut. Masukkan sayuran dan tahu tempe, sajikan dengan kerupuk agar lebih mantap. Mantap. Selanjutnya, Alvin. Alvin. Iya.
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kemudian ada lagi presentasi kelompok dari kelompok 1. Ya, silakan. 5. Ya. Semuanya. Suaranya agak dikerasin ya agar terdengar ke teman-teman yang lain. Silakan kelompok 1. Membuat pancake. Membuat Pancake. ya. Pancake adalah salah satu Kudapan bahan yang sudah sering kita temui di restoran, kafe atau kedai kopi. Hidangan ini seringkali muncul sebagai menu sarapan, kudapan jelang makan siang. ya. Lanjut. Bahannya ini yang agak keras ya. Ya. Lanjut lagi. Ini namanya cara membuat pancake ya. Dan lembut. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Silakan kembali. Kita perwakilan dua kelompok yang presentasi. Sekarang tinggal waktunya menanggapi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 4. Ada yang mau menanggapi presentasi temannya, kelompoknya? Ya, siapa tadi? Namanya apa? Keisha. Mau menanggapi kelompok presentasi kelompok 1 apa kelompok 4? 1. 4. Oke, silakan. Pada saat presentasi, informasinya sudah jelas. Sudah jelas. Pada saat presentasi, intonasi suaranya sudah jelas, betul? Betul dong. Terima kasih Keisha. Sekarang yang menanggapi presentasi kelompok 1 ya? Tadi? Ya, kelompok 1. Sekarang kelompok. Sekarang menanggapi presentasi dari kelompok 1 siapa? Ya, siapa dong? Safira. Silakan ditanggapi. Kelompoknya ternyata semuanya sudah kompak. Tepuk tangan untuk mereka. Tepuk tangan yang meriah. Oke, tugas sudah kalian selesaikan, presentasi juga sudah dilaksanakan, tanggapannya sudah dilaksanakan juga. Sekarang dikumpulkan. Biar nanti Bu yang berkeliling saja. Semuanya semua tugas sudah dikumpulkan. Kita sudah ke bagian penutup atau kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ternyata dengan kita mempelajari teks prosedur ini kita lebih tahu
dan bagaimana caranya untuk membuat suatu makanan ataupun minuman. Ya, kita mengetahui bahan-bahannya apa, alat-alatnya juga apa, kemudian rasanya juga bagaimana. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini ternyata kita dengan mempelajari teks prosedur ini kita bisa apa tadi? Ayo, bisa tahu cara membuat makanan ataupun minuman dan lain sebagainya. Ada pertanyaan lagi? Sudah ada semuanya, sudah baik, sudah hebat. Sampai dengan pembelajaran hari ini kita membacakan, Ibu akan membacakan hasil refleksi pembelajaran hari ini. Nanti Ibu berikan ya lembaran refleksi untuk kalian isi. Nanti tinggal kalian checklist saja sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing, sesuai dengan kemampuan kelompoknya. Oke, tinggal kalian checklist saja. Kalau misal kalian baca dulu, kalau sudah bisa kalian checklist. Kalau di sini ada pernyataan masih perlu belajar lagi, tinggal kalian checklist. Ya, ini adalah lembar refleksi pembelajaran. Ibu bacakan ya. Ibu beri waktu 5 menit saja ya. Cukup ya? Silakan dibaca, dipahami. Kalau sekiranya kalian memahami, sudah bisa mulai pembelajaran, checklist masih perlu belajar lagi juga checklist. Sudah? Sudah baca dari checklist? Oke, silakan Ibu menunjuk 2 orang siswa, atau nanti kalian mau membacakan refleksi pembelajaran kita hari ini, silakan maju ke depan ya. Ada yang mau membacakan hasil pembelajaran kita hari ini, refleksi? Coba angkatkan tangan. Ya, silakan maju saya. Satu-satu dulu ya. Hah? Iya, 1 orang. Agak di sana. Satu, saya dapat mengakses informasi dan menentukan tujuan penulis teks prosedur. Sudah bisa. 2, saya dapat menganalisis kejelasan isi teks prosedur dalam format tulis dan visual. Sudah bisa. 3, saya dapat memahami makna kata-kata, fokus dan menggunakannya dalam kalimat. Sudah bisa. 4, saya dapat mengembangkan koneksi antara teks informasi dengan pengalaman pribadi. Masih perlu belajar lagi. 5, saya dapat mengenali ragam kalimat dalam teks prosedur. Sudah bisa. 6, saya dapat mengidentifikasi kalimat berlepasan dalam teks prosedur. Masih perlu belajar lagi. 7, saya dapat mengidentifikasikan kalimat inversi dalam teks prosedur. Sudah bisa. 8,
Saya dapat menyimak dan memahami ide dalam paparan iman. Sudah bisa. 9. Saya dapat membandingkan teks prosedur dalam bacaan, isi, dan informasi. Sudah bisa. 10. Saya dapat merancang dan menulis teks prosedur dengan baik. Sudah bisa. Ada lagi? Ya. Suaranya keras ya sayang. Siapa itu namanya? Mama. 1. Saya dapat mengakses informasi dan menyimpulkan tujuan penulis teks prosedur. Sudah bisa. 2. Saya dapat menganalisis kejelasan isi teks prosedur dalam format tulis dan visual. Sudah bisa. 3. Saya dapat memahami makna kata fokus dan menggunakan dalam kalimat. Sudah bisa. 4. Saya dapat mengembangkan koneksi antara teks informasi dengan pengalaman pribadi. Sudah bisa. 5. Saya dapat mengenali ragam kalimat dalam teks prosedur. Sudah bisa. 6. Saya dapat mengidentifikasi kalimat pelepasan dalam teks prosedur. Masih perlu belajar lagi. 7. Saya dapat mengidentifikasi kalimat inversi dalam teks prosedur. Sudah bisa. 8. Saya dapat menyimak dan memahami ide dalam paparan teman. Sudah bisa. 9. Saya dapat membandingkan teks prosedur dalam bacaan, diksi, dan informasi. Masih perlu belajar lagi. 10. Saya dapat merancang dan menulis teks prosedur dengan baik. Sudah bisa. 11. Saya mampu mengonversi teks prosedur tulis ke dalam format gambar atau video. Sudah bisa. Ya, terima kasih Maha. Tepuk tangan untuk Maha dan silakan nanti dikumpulkan lagi. Baik, kita sudah melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Ibu sudah menjelaskan materi, kita sudah menyelesaikan tugas dan ada presentasi, kemudian ada tanggapan juga, kemudian ada kalian mau jawab refleksi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Terima kasih untuk kelas 7D pada siang hari ini. Terima kasih semuanya sudah diberikan semangat untuk ibu juga, dan ibu juga memberikan semangat untuk kalian agar kalian tetap belajar dengan semangat dan ikhlas, agar ilmu yang kita peroleh